warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang pegas dari mata kuliah elemen mesin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adam Zaidan Zulfakar, NRP 12240-430. Dan saya Lutfia Sini Pratiwi dengan NRP 12240-449. Dan saya Yulia Samutri dengan NRP 122-404-405. Saya Pita Wisnumurti, NRP 122404042. Saya Joko Surya Dinata, NRP 12240-446. Saya Kang Jira Jendra, NRP 122404648. Oke, untuk pendahuluan dari pegas, pegas merupakan elemen mesin yang mempunyai fungsi memberikan gaya, melunakkan tumbukan, menyerap atau menyimpan energi, mengurangi atau menambah getaran. Dengan kata lain, pegas adalah penyimpan energi sementara. Lalu, pegas dapat dikatakan sebagai penahan dari sebuah gaya yang terjadi saat suatu massa mengalami perubahan gerak. Maka pegas ini akan mendorongnya untuk kembali ke posisi semula. Dalam sistem suspensi kendaraan, pegas berperan untuk menyerap kejutan dan getaran yang timbul akibat jalan tidak rata. Next. Lalu untuk cara kerja pegas, yaitu ketika massa atau beban bekerja pada pegas, pegas menahan gaya tersebut dan akan kembali mendorong benda menuju posisi semula. Lalu untuk manfaat gas yang pertama, menerapkan daya pada suatu mekanisme dengan contoh sistem rem, kopling, kartu mesin. Untuk yang kedua, mengontrol gerakan dengan menjaga kontak antar komponen. Lalu untuk yang ketiga, mengukur daya melalui neraca pegas atau indikator mekanis. Dan yang terakhir, menyimpan energi mekanis untuk penggunaan berikutnya dengan contoh jam tangan mekanik dan mainan gas. Lalu untuk desain, ini adalah contoh-contoh dari pegas. Yang pertama yaitu ada pegas helix atau spiral. Pegas spiral adalah pegas yang berbentuk helix yang digunakan untuk menahan tegangan, menahan kompresi maupun torsi. Dibuat dengan berbahan stok kawat gulungan yang sangat panjang. Kemudian ujung kawat dimasukkan di bawah mesin yang bertekanan, yang kemudian dilanjutkan ke proses pemilitan pada silinder yang berputar. Next. Pada pegas itu ada yang pertama yaitu pegas conical atau conical springs. Next. Yang kedua ada pegas ekstensi atau extended springs. Next. Dan yang ketiga ada pegas torsi atau torsion springs. Next. Lalu untuk contoh yang kedua yaitu pegas daun atau leaf springs. Untuk yang ketiga adalah pegas udara atau air springs. Next. Selanjutnya ada prinsip kerja. Yang pertama, material pegas. Material yang ideal untuk pegas yaitu yang memiliki kekuatan tarik tinggi dan titik hulu yang tinggi, serta modulus elastisitas yang rendah agar penyimpanan energi maksimum. Sebagian besar material pegas diproduksi dari baja kandungan dengan standar spesifikasi ASTM, BS atau DIN. Ini merupakan tabel typical properties of common spring materials. Slide selanjutnya.
mesin. Perhitungan dasar pada pegas. Indeks pegas C, spring rate, start, pitch, dan semuanya sudah ada rumusnya di sini. Pegas indeks kompresi umbilical compression spring, yang dimana R juga aktif dan seterusnya ada di sini juga. Next, tekanan stres atau pada pegangan helix. Pegas kompresi helix dapat memberi beban oleh gaya aksial sebagai diameter kumparan rata-rata dan D sebagai diameter kawat. Tekanan stres pada pegas helix memiliki rumus yang dapat dilihat di sini. Next, stres pada pegas helix memiliki garis seperti ini. Faktor koreksi meningkat sangat cepat seiring turun indeks gas. Indeks pegas dan sejak. Next, diversi pada pegas helix. Lanjutan natural diversi terjadi beradanya gaya tekan sehingga menyebabkan pegas akan memanjang atau memendek. Misalkan panjang total kawat aktif, sudut dan vertikal aktif torsi yang memiliki rumus sebagai berikut. Next, diversi pada pegas mobil. Diversi pegas dengan caranya seperti ini untuk mencarinya, lalu rumus atau pegas seperti yang tertera. Satu, pegas coil kompresi yang terbuat dari baja panduan mempunyai spesifikasi sebagai berikut. Diameter rata-rata kumparan 50 mm, diameter kawat sama dengan 5 mm, jumlah kumparan aktif sama dengan 20. Jika pegas ini dikenai beban aksial sebesar 500 Newton, itu tegangan geser maksimum abaikan efek lengkungan yang dikenakan pada material pegas. Penyelesaiannya diketahui diameter rata-rata kumparan D sama dengan 50 mm, diameter kawat D sama dengan 50 mm, dan jumlah kumparan aktif N sama dengan 20. Gaya aksial N sama dengan 500 Nm. Jawab. Spring index C dibesar per B kecil sama dengan C 50 per 5 sama 10. Untuk faktor koreksi dengan geser KS sama dengan 1 plus 1 per 2C, lalu KS sama dengan 1 plus 1 per 2 dan 10 sama dengan 1 plus 0,05 sama dengan 1,05. Lalu selanjutnya untuk tegangan geser maksimum mengabaikan pengaruh lengkungan kawat, yaitu menggunakan faktor koreksi tegangan adalah Tmax sama dengan KS 8 FD per Pi D pangkat 3, lalu Tmax sama dengan 1,05 8 dan 2500 dan 250 per Pi dan 25 pangkat 3 sama dengan 534,7 Newton per milimeter pangkat 2 sama dengan 534,7 MPa. Contoh kedua, sebuah pegas helix dibuat dari kawat berdiameter 6 mm dan diameter luarnya 75 mm. Jika tegangan geser adalah 350 MPa dan modul kakuan 84 kN per mm, tentukan beban aksial yang dapat diterima pegas dan direksi perputaran aktif. Nah, di sini diketahui diameter luarnya yaitu 75 mm dan diameter kawatnya yaitu 6 mm. Lalu sini ada 30 MPa sama dengan 30 N per mm pangkat 2. Lalu G nya ini adalah 4 kN per mm pangkat 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 N per mm pangkat 2. Nah, jadi penyelesaiannya yaitu pertama diameter rata-rata kumparan D sama dengan diameter luar dikurangi diameter kawat. Lalu di sini D sama dengan 75 kurang 6 sama dengan 9 mm. Lalu yang keduanya ada spring index, rumusnya C D per D kecil sama dengan C sama dengan 69 per 6 sama dengan 11,5. Lalu selanjutnya di sini kita menghitung faktor koreksi dual, yaitu rumusnya KW 4C 1 per 4C 4 plus 0,615 per C. Lalu dimasukkan angka-angkanya sama dengan
815 per 11,5 sama dengan 1124. Nah, yang kedua di sini kita hitung dengan garis maksimum. Di sini timak sama dengan KW 8 B per P D pangkat 3. Lalu dimasukkan angkanya menjadi 50 sama dengan 1124 8F kali 9 per P kali 6 pangkat 3 menghasilkan 0,914 F, sehingga beban rasio adalah F sama dengan 50 per 0,914 sama dengan 382,932 Newton. Lalu untuk defleksi di sini 8 Ft pangkat 3 N per GD, sehingga defleksi perputaran adalah defleksi per N 8 kali 382,932 per 11 kali 11,5 pangkat 3 per 84 kali 10 pangkat 3 kali 6 menghasilkan 9,244 mm. Lalu untuk koreksi tegangan geser yaitu menggunakan rumus KS 1+1 per 2C. Terus angkanya menghasilkan 1043. Lalu selanjutnya menghitung faktor geser maksimum mengabaikan pengaruh lingkungan kawat menggunakan rumus Tmax KS 8D per P D2 adalah D pangkat 3. Ini bisa dihitung menghasilkan angka 0,848 F, sehingga reaksi alat adalah 412,7 Newton. Lalu defleksinya berapa defleksi yaitu defleksi sama dengan 8 Fc pangkat 3 N per GD, sehingga defleksi perputaran adalah 9,96 mm. Selanjutnya materi bekas hexaring atau helical extension spring. Yang pertama, bekas ekstensi helix berbanding dengan dan memberikan daya tarik serta menyimpan energi. Yang kedua, bentuknya mirip dengan bekas kompresi helix, tetapi cenderung dibuat sedemikian rupa sehingga kumparan yang berdekatan bersentuhan ketika berada pada panjang bebasnya. Yang ketiga, kait atau loop dimasukkan sebagai bagian dari bekas untuk memudahkan pemasangan. Nice. Perhitungan berdasari panjang bebas yang diukur antara sisi dalam buku LF sama dengan LB plus LN plus LH, yang dimana antara free line LB solid line atau body line, LN loop line, LH atau loop line, book line. Next, perhitungan berdasari K sama dengan F0 dikurangi F1 dibagi defleksi sama dengan G kali D pangkat 4 per 8 N A dikali D pangkat 3. Untuk spring index C sama dengan D per D. Untuk defleksi bekas sama dengan 8 kali F0 dikurangi FE dikali D3 dikali NA per GD pangkat 4, yang dimana K sama dengan laju bekas, F0 sama dengan daya operasional maksimum, FP sama dengan installed force, lalu G produksi elastisitas material kawat bekas, D diameter kawat bekas, D diameter rata-rata bekas, NA sama dengan jumlah kumparan yang aktif. Terus bending stress pada poin A. Dan ini rumus untuk torsional stress pada poin B. Lalu ada tadi bekas seperti helical torsion spring. Yang pertama, banyaknya aplikasi memerlukan bekas yang menghasilkan momen putih. Kedua, gas kumparan helix dapat dibebani torsi untuk memenuhi persyaratan ini. Yang ketiga, untuk menunjukkan kekuatan hampir sama dengan bekas tarik atau tahan, tetapi pada salah satu ujungnya diberikan gaya untuk memindahkan torsi. Yang keempat, tegangan utama yang terjadi pada bekas kunci ini adalah tegangan bengkok akibat beban tekan atau tarik. Saya lanjutkan, berikut adalah slide bekas puntir atau helical spring, di mana ini adalah rumusnya dan ini adalah penjelasannya. Lanjut. Dan slide ini adalah bekas puntir atau masih helical spring. Di sini pembahasannya yaitu ada sudut
defleksi pada bekas puntir dan itu rumusnya, dan di sini ada penjelasannya. Di sampingnya ada defleksi pada bekas puntir dan ini rumusnya seperti berikut dan terdapat penjelasan di bawahnya. Ini contoh soalnya sebagai model puntir dengan diameter rata-rata 60 mm dibuat dari kawat silinder dengan diameter 6 mm. Jika torsi sebesar 6 mm dikenakan pada pegas, tentukan tegangan bengkok yang terjadi dan defleksi sudut pegas dalam derajat indeks pegas adalah 10 dan modulus elastisitas material pegas adalah 200 kN per mm kedua. Jumlah putaran efektif adalah 5,5 dan ini penyelesaiannya mulai dari diketahui ada diameter rata-rata, diameter kawat, torsi, indeks pegas, modulus elastisitas material dan jumlah rumahan aktif atau N. Lanjut. Dan ini penyelesaiannya yang dimulai dari faktor friksi berikut rumusnya dilanjut dengan besaran tegangan bengkok pada pegas puntir berdasarkan rumusnya. Lanjut. Dan ini terdapat contoh soal defleksi angular pada pegas. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum.